Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran. Di pelajaran yang kemarin bahwa kalam itu dibagi tiga. Bagian-bagian yang membentuk kalam itu ada tiga macam. Yang pertama isim, kedua fi'il, dan ketiga huruf. Tentu huruf yang mempunyai arti. Sekarang kita akan bahas satu persatu mulai dari isim. Isim atau kata benda itu adalah kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya. Jadi kata itu sendiri sudah mempunyai arti atau makna, tapi tidak disertai dengan arti waktu. Waktu nanti ada lampau, sekarang, dan yang akan datang. Jadi yang membedakan isim dan fi'il dalam bahasa Arab itu adalah arti waktu. Jadi kalau isim itu nanti tidak ada keterangan waktu. Kalau fi'il, di fi'il itu suatu kata yang punya arti dan punya waktu. Kalau isim hanya punya arti saja. Kalau fi'il punya arti dan punya waktu. Lanjut makna nih. Al ismu tamangka utawi isim terlebih dahulu ini ditulis dulu di buku, nanti baru dilihat keterangannya. Jangan lupa catatan itu dilengkapi, nanti akan ada taftisul kitab. Catatannya nanti dikumpulkan, diperiksa kelengkapannya. Itu nanti hampir terjadi di semua pelajaran. Fal ismu mengko utawi isim iku yu'rafu den weruhi apa isim kasir juk iku yu'rafu den weruhi apa isim bil khafdhi kelawan i'rab jar wa tanwini lan tanwin wa dukhulil alifi lan melbune alif wal lam lan lam alaihi ing atase isim sama rujuknya wa hurufil khafdhi lan huruf jar.
Isim dapat ditandai dengan menerima salah satu dari i'rab jar yang pertama. Kedua tanwin. Kedua tanwin. Ketiga kemasukan al. Keempat kemasukan huruf jar. Yang pertama menerima i'rab jar. Nanti di bab selanjutnya kita belajar i'rab. Contoh ini i'rab jar. Al-masjidi dibaca jar. Al-masjidi itu isim. Contoh ini minal masjidil harami. Al-masjidi isim sebab menerima i'rab jar, dijarkan oleh min huruf jar. I'rab jar ini dijadikan tanda isim karena memang dalam fi'il tidak ditemukan i'rab jar. Minal masjidi. Jadi kalau kalian ketemu lafaz masjid kok tidak jar, maka tetap isim karena lafaz masjid itu menerima tanda sudah menerima tanda isim. Maka dimanapun dia berada, walaupun tandanya itu sudah tidak kelihatan, maka lafaz masjid ini tetaplah isim. Yang kedua menerima tanwin. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Rasulan di sini ada tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu adalah bunyi nun sukun di akhir kalimat. Lan nggak tertulis, cuma ada bunyinya lan. Nah ini namanya tanwin. Rasulan kok ketemu lafaz rasul nggak ada tanwinnya, tetap dianggap kalimat isim karena sudah menerima tanda isim. Yang ketiga kemasukan ala, ini nggak ada tanwinnya. Ar-rasula ada alnya. Al ini ada yang mengatakan alif lam, ini ada yang mengatakan alif, ada yang mengatakan hamzah, terserah, sama saja. Fa'asa, contoh fa'asa fir'auna rasula. Kata rasul, berarti kita sudah tahu berarti kata rasul itu adalah isim. Walaupun nanti nggak ada tanwin, nggak ada al, tetap isim. Misal Rasulullahi nggak kelihatan, tanwinnya nggak kelihatan. Rasulullahi ini nggak ada tanwinnya, nggak ada alnya juga. Tapi karena kita sudah tahu bahwa lafaz rasulan ini pernah atau pantas menerima tanwin dan menerima al atau berirob jar, maka lafaz rasul ini adalah isim walaupun pada satu keadaan tidak ditemukan tanda isim, karena di keadaan yang lain ada tanda isimnya. Yang terakhir kemasukan huruf jar. Contoh wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Min huruf jar, setelah min berarti bisa dipastikan itu adalah isim. Fi huruf jar, maka setelah fi itu adalah kalimat isim. Itu. Jadi tanda kalimat isim itu bisa ditandai dengan 4 perkara. Yang pertama pantas menerima i'rab jar, kedua pantas menerima tanwin, ketiga pantas memasukkan al, keempat pantas memasukkan huruf jar. Walaupun pada satu keadaan tidak ditemukan tanda-tanda ini, tapi kalau kalimat itu sudah pantas menerima tanda ini, maka itu disebut kalimat isim.
Kita lanjut ke kalimat fi'il. Masih dalam tanda isim. Nanti tanda yang terakhir adalah kemasukan huruf jar. Huruf jar itu ada 10 kalau dalam jurumiyah. Wahia utawi huruful jar, huruful khafzi. Ada 2 bahasa, ada khafat, ada jar. Duanya sama-sama maknanya, walaupun hanya beda mazhab saja. Kalau mazhabnya mazhab Jurumiyah itu Kufah atau Basrah ya, saya lupa. Ini ada 2 kubu mazhab nahwu, ada Basrah, ada Kufah. Yang satu menyebut khafat, yang satu menyebut jar. Kalau di Jurumiyah pakai khafat, kalau di Alfiyah pakai jar. Tapi yang lebih masyhur di telinga kita adalah yang jar. Maka yang tulisan khafat kita maknai jar. Wahia utawi huruful khafzi iku min lafat min wa ilalan ila wa an la an wa alalan ala wa filan fi wa rupalan rupa wal ba'u lan ba' wal kafu lan kaf wa lam lam wa hurufil qasam lan huruf qasam. Wahia utawi huruf qasam, arti ini dirujukkan ke huruf jar. Huruf jar di atas tadi. Nah, ini huruful khafzi. Kita beri rujuk. Wahia utawi huruful khafzi huruful qasam iku al wawu wawu wal ba'u wal ba' wa ta'u lan ta'. Huruf jar itu adalah huruf yang mengejarkan isim. Jumlahnya ada 10. 1 min, 2 ila, min ila an ala fi wal ba'u wal kafu wal lamu waruba. Rupa kok carry, gak apa-apa lah, coba balik terus saya menurutkan juga gak apa-apa. Min artinya dari, ila ke atau kepada, an tentang atau dari, ala di atas atau pada, fi di atau di dalam, al ba dengan bantuan, al kafu seperti, al lamu milik atau untuk, rupa banyak sedikit. Yang ke-10 huruf qasam, huruf yang bermakna sumpah, demi Tuhan atau demi Allah, demi siapa, yang berfungsi mengejarkan isim. Hurufnya adalah wawu ta ba, maknanya sama, demi semua. Dan cukup itu dihafalkan saja. Kita masuk pada fi'il, kata kerja. Fi'il adalah tadi, bedanya isim dan fi'il adalah kalau isim itu tidak ada keterangan waktunya, kalau fi'il ada keterangan waktunya. Kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai salah satu dari 3 zaman. Ada salah satu dari 3 waktu. Ada kalanya waktunya lampau, arti telah. Ada kalanya waktunya sedang terjadi. Dan ada kalanya akan datang. Jika fi'il itu zamannya lampau disebut fi'il madhi. Jika sedang atau akan disebut dengan fi'il mudhari'. Dan jika akan disebut dengan fi'il amar. Kita langsung contoh.
Ada lafaz kataba, artinya telah menulis. Telah menulis, berarti disebut fi'il madhi. Ada kata yaktubu, artinya sedang menulis, maka disebut fi'il mudhari'. Ada kata uktub, tulislah. Nanti pekerjaan menulis itu terjadi setelah kalimat ini diucapkan. Maka waktunya cuma akan saja, yang akan datang, tidak pada saat itu. Akan datang. Namanya fi'il amr. Wal fi'lu utawi fi'il, gimana nih? Wal fi'lu utawi fi'il iku yarafu dan weru ya apa fi'il biqad kelawan lafat qad, wasini lan sin, wasaufa lan saufa, wa ta'i ta'nisi lan tak ta'nis asakinati kang sukun. Jadi tanda-tanda isim itu nanti adalah qad, sin, saufa, tak ta'nis, sakinah. Ya, hafalkan itu. Tanda isim yang pertama qad. Lafaz qad aflahal mu'minun. Lafaz aflaha ini adalah isim karena menerima lafaz qad. Sama seperti tadi. Kok ketemu lafaz aflaha tidak ada qadnya, maka ini tetap kalimat fi'il. Karena sampean sudah tahu bahwa kalimat aflaha ini pantas menerima qad. Dari mana tahu? Ada contohnya. Pantas menerima qad walaupun qadnya tidak ada, itu tetap diambil kalimat fi'il. Yang kedua sin. Huruf sin maksudnya bukan sin itu, huruf sin. Contoh, saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Saya qulu sufaha, ada sin ketemu yaqulu. Maka yaqulu ini adalah kalimat fi'il karena pantas kemasukan sin. Sama seperti tadi, kok ada yaqulu gak ada sinnya, maka tetap kalimat fi'il. Gak ada sinnya, gak ada qadnya, gak ada saufanya, yaqulu tetap kalimat fi'il karena pernah menerima sin atau pantas menerima sin, walaupun sinnya tidak ada tetap dianggap kalimat fi'il. Yang ketiga menerima saufa. Saufa ini kepanjangan dari sin. Kalau sin itu akan tapi dekat waktunya, kalau saufa lebih jauh. Contoh surat Yusuf, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Qala saufa astaghfiru. Nanti lafaz yang jatuh setelah saufa adalah kalimat fi'il. Sama seperti tadi, astaghfiru itu kalimat fi'il walaupun tidak ada saufanya. Astaghfiru. Yang ketiga tak ta'nis sakinah. Ta'nis kok seperti ini, sebentar. Ta'nis itu pakai, nanti diganti. Ta'nis itu pakai sa, bukan pakai sin. Ada tak di akhir kalimat yang harokatnya sukun, yang bermakna mu'annas, itu namanya tak ta'nis sakinah. Lapa itu kasroh, itu aslinya sukun. Gara-gara disambung dengan al, bacanya kasroh, sukunnya diganti kasroh. Akhrajat aslinya. Maka kata akhrajah, kata akhrajah itu adalah kalimat fi'il
walaupun tidak suatu keadaan tidak ditemukan tak ta'nis sakinah akhrajat pantas dimasuki tak ta'nis sakinah, maka walaupun tak ta'nisnya tidak ada, akhrajat tetap kalimat fi'il. Itu kalimat fi'il. Kita lanjut kalimat huruf. Kalimat huruf. Tadi di kalimat isim ada tandanya. Di kalimat fi'il ada tandanya. Kalimat huruf ada maknanya. Kalau isim tadi punya makna dengan sendiri. Yang fi'il tanpa keterangan, yang isim tanpa keterangan waktu. Yang fi'il punya makna sendiri, punya keterangan waktu. Yang isim tidak punya makna sendiri, apalagi keterangan waktu. Punya makna itu ketika disandingkan dengan isim atau disandingkan dengan fi'il. Makanya kata depan ini tidak punya makna. Tidak punya makna dengan sendirinya. Huruf baru mempunyai makna jika digabung dengan kata yang lain. Contoh ada huruf hal, artinya apakah. Apakah maksudnya piye? Kalau disambungkan dengan kalimat lain akan nyambung. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Nyambung. Yang kedua, fi, contoh saja. Tempat atau di dalam. Allazi waswisu fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Lam, tidak meniadakan, tidak lahir dan tidak dilahirkan. Wal harfu utawi huruf iku ma kalimat utawa lafat la yasluhu kang ora patut ma'ahu sartane ma apa dalilul ismi tanda-tandane isim wala dalilul fi'li lan ora patut apa tanda-tandane fi'il. Huruf itu adalah sesuatu atau kata yang tidak bisa menerima tandanya isim dan tandanya fi'il. Tidak menerima tanda itu adalah merupakan tandanya huruf. Nanti tandanya huruf itu tidak menerima tanda, seperti yang dikatakan dalam Imriti. Wal harfu lam yasluh lahu alama ilantifa qabulihil alama. Huruf itu adalah sesuatu yang tidak pantas menerima tanda, kecuali tidak menerima tanda itu adalah tandanya huruf. Itu seperti yang dikatakan dalam Imriti. Itu cukup kita bahas tentang tadi isim, fi'il, huruf. Isim itu adalah kalimat punya arti dengan sendirinya tanpa disertai waktu. Kalau fi'il punya arti dengan sendirinya disertai waktu. Kalau isim tidak mempunyai arti dengan sendirinya dan tidak ada keterangan waktu. Itu diingat-ingat, dipelajari. Kita tutup pelajaran ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.